Kenapa sih populasi Jepang terus menurun? Di tahun 2025, menandai tahun ke-14 berturut-turut, populasi Jepang mengalami penurunan, dengan rata-rata berkurang sekitar 0,5 juta orang per tahun. Dengan angka kelahiran yang hanya 1,3, jauh di bawah angka yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi stabil, Jepang menghadapi krisis demografis yang serius. Penyebab utamanya bukan satu, tapi berlapis. Yang pertama, fenomena karoshi dan tekanan sosial. Budaya kerja Jepang memang sudah lama dikenal sangat menuntut, dengan jam kerja yang panjang dan lembur yang ekstensif. Dikenal sebagai karoshi atau mati karena kerja berlebihan. Ketidakbahagiaan sosial ekonomi ini mendorong generasi muda menunda cinta, pernikahan, dan memiliki anak demi sekedar bertahan hidup. Yang kedua, populasi usia kerja yang menyusut drastis. Populasi usia kerja Jepang rata-rata 15-64 tahun telah anjlok 16% dari puncaknya, yaitu 87,3 juta jiwa pada 1995 menjadi 73,7 juta pada 2024. Rasio ketergantungan lansia bahkan lebih dari 2 kali lipat, dari 21% menjadi 49%. Proyeksi ke depan, populasi usia kerja diperkirakan akan turun 31% lagi dari 2023 hingga 2060. Yang ketiga, beban lansia yang terus membengkak. Sementara populasi usia kerja dan pendapatan nasional menyusut, jumlah lansia yang menerima pembayaran pensiun terus meningkat lebih cepat dari sebelumnya, memberikan tekanan besar pada pasar tenaga kerja dan sistem jaminan sosial. Seberapa parah kekurangan tenaga kerja di Jepang? Survei Tankan dari Bank of Japan mencatat indeks kondisi ketenagakerjaan berada di angka 35 di seluruh industri, salah satu titik terendah dalam 3 dekade terakhir, mengindikasikan kekurangan tenaga kerja yang meluas dan akut. Jepang berpotensi menghadapi kekurangan tenaga kerja sekitar 3,41 juta orang pada 2030, yang bisa membengkak hingga sekitar 11 juta pada 2040. Para peneliti memperingatkan ini bukan kekurangan tenaga kerja sementara, melainkan kemungkinan bahwa Jepang tidak lagi mampu menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk mempertahankan layanan esensial seperti sebelumnya. Sektor konstruksi bahkan mencatat rasio lowongan kerja terhadap pelamar sebesar 5,60. Artinya, ada sekitar 5,6 lowongan pekerjaan untuk setiap satu orang yang melamar. Mengapa Jepang tetap tertutup terhadap orang asing? Ini inti dari paradoks tersebut. Ada beberapa lapis alasannya. Yang pertama, alasan ideologi dan identitas nasional. Salah satu gagasan paling mengakar dalam masyarakat Jepang pasca perang adalah bahwa Jepang adalah bangsa kepulauan yang homogen secara rasial. Ideologi etnonasionalis ini telah berkontribusi pada resistensi pemerintah Jepang terhadap imigrasi selama beberapa dekade. Sebagian bersumber dari upaya memprioritaskan homogenitas etnis selama rekonstruksi Jepang setelah Perang Dunia II. Para pemimpin negara umumnya mempertahankan sikap tidak ada imigrasi. Hingga kini, imigran hanya mencakup sekitar 3% dari populasi, lebih kecil dari negara maju manapun. Yang kedua, sentimen anti-asing yang sedang meningkat. Sejak pertengahan 2025, sentimen anti-asing yang dipicu klaim palsu atau dilebih-lebihkan tentang pekerja migran yang melakukan kejahatan, warga asing menguras kas negara, atau turis internasional yang merusak budaya Jepang telah mengakar kuat dalam politik Jepang. Survei surat Yomiuri yang diterbitkan Desember 2025 mengungkapkan hampir 60% responden menentang penerimaan pekerja asing dibandingkan 46% pada akhir tahun sebelumnya.
Dua jawaban yang paling sering dikutip terkait dampak warga asing di Jepang adalah memperburuk kriminalitas dan masalah akibat perbedaan budaya dan bahasa. Yang ketiga, overtourism yang memicu foreigner fatigue. Jepang dibanjiri turis. Pada 2024, negara ini menerima sekitar 37 juta wisatawan. Masalahnya, mereka tidak tersebar merata. Mereka berkerumun di beberapa tempat seperti sisi barat Tokyo dan kawasan lama Kyoto pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Selama musim bunga sakura, Tokyo Barat terasa se-internasional New York. Warga Jepang mengeluhkan turis yang menyeberang sembarangan, membuang sampah, dan berperilaku tidak sesuai norma budaya Jepang yang menekankan ketertiban dan sopan santun di ruang publik. Yang keempat, populisme yang memanfaatkan ketakutan. Dalam pemilihan Majelis Tinggi Juli 2025, koalisi berkuasa yang dipimpin LDP kehilangan mayoritasnya, sebagian besar karena munculnya partai-partai populis, termasuk partai ultra-konservatif Sanseito dengan platform anti-imigran dan Jepang Pertama yang menarik perhatian luas. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jepang sebenarnya diam-diam membuka diri, tapi tidak mau mengakuinya secara terbuka. Jumlah pekerja asing telah meningkat 4 kali lipat dari hampir setengah juta pada 2008 menjadi 2,3 juta pada 2024, dengan pertumbuhan yang semakin cepat pasca pandemi. Sebagian besar pekerja asing berada di sektor manufaktur dan jasa, dengan porsi terbesar berasal dari Vietnam 25% dan China 18%. Program Specified Skilled Workers atau SSW yang diperkenalkan pada 2019 memungkinkan pekerja asing mengisi kekurangan tenaga di 16 industri termasuk perawatan lansia, konstruksi, dan pertanian. Namun, perkiraan menunjukkan Jepang mungkin membutuhkan tambahan 6,7 hingga 11 juta pekerja pada 2040 untuk mengisi kekosongan dan mempertahankan pertumbuhan moderat. Kesimpulannya, kontradiksi yang belum terpecahkan. Jepang terjebak dalam dilema yang rumit. Dari realitas ekonomi, Jepang butuh jutaan pekerja asing, namun di realitas politik dan sosial, mayoritas publik menolak imigrasi. Lalu pekerja asing sudah 2,3 juta, sementara sentimen anti-asing terus meningkat. Dan krisis tenaga kerja makin parah, bersama dengan partai populis anti-imigran yang makin kuat. Dan terakhir, Jepang butuh 11 juta pekerja pada 2040, sementara identitas nasional homogen sangat dijaga. Ada kontradiksi yang inheren di sini. Populasi Jepang yang terus menurun membuat pekerja asing semakin tak tergantikan, terutama di pertanian, fasilitas perawatan lansia, dan sektor kerah biru lainnya. Namun pada saat bersamaan, sentimen publik justru bergerak ke arah yang berlawanan. Singkatnya, Jepang butuh orang asing secara ekonomi, tapi belum siap menerimanya secara budaya dan politik. Dan saat ini, ketegangan antara keduanya sedang berada di titik paling kritis dalam sejarah modern Jepang.